Gapailah iman dan Islam yang benar. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fabudil laha muhlisal lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kami menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu melalui perantara Jibril dengan membawa kebenaran berita maupun petunjuk. Maka, sembahlah Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa dengan tulus ikhlas dalam beragama, menjauhi kemusyrikan dan keingkaran, serta taat dan patuh hanya kepadanya. Allah menjelaskan bahwa Dia menurunkan kepada Rasul-Nya kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan keadilan. Maksud membawa kebenaran dalam ayat ini ialah membawa perintah kepada seluruh manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Kemudian Allah menjelaskan cara beribadah yang benar itu hanyalah menyembah Allah semata, dengan memurnikan ketaatan kepadanya, bersih dari pengaruh syirik dan riya. Kebenaran yang terdapat dalam Al-Quran itu sesuai dengan kebenaran yang termuat dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya. Dengan demikian, semua peribadatan yang ditujukan kepada selain Allah atau peribadatan yang tidak langsung ditujukan kepadanya adalah peribadatan yang tidak benar. Sumber, kemenak.go.id. Quran Surat Az-Zumar ayat 3. Ala lilahid diinul halis. Walazina tahazu min dunihi awliya'a amanabuduhum ila liyukarribuna ilallahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yahtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni, dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia, berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan, berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni tanpa dicampuri kemusyrikan. Dan orang-orang yang mengambil pelindung serta penolong selain Dia dengan menuhankan berhala, patung, dan benda-benda lainnya berdalih. Kami mengakui Allah sebagai pencipta. Tetapi Dia terlalu tinggi untuk kami dekati sehingga kami harus menyembah berhala-berhala tersebut. Kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka membantu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka yang mengesahkan Allah dan yang mempersekutukannya tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta yang menuhankan berhala, orang yang meyakini Allah memiliki anak, dan orang yang sangat ingkar terhadap kekuasaan dan keesaan Allah. Allah lalu memerintahkan kepada Rasul-Nya agar mengingatkan kaumnya bahwa agama yang suci adalah agama Allah. Maksud agama dalam ayat ini ialah ibadah dan taat. Oleh sebab itu, ibadah dan taat itu hendaknya ditujukan kepada Allah semata, bersih dari syirik dan riya. Penyembah berhala berpendapat bahwa Allah adalah zat yang berada di luar jangkauan indera manusia. Oleh sebab itu, tidak mungkin manusia dapat langsung beribadah kepadanya. Apabila manusia ingin beribadah kepadanya, menurut mereka, hendaknya memakai perantara yang diserahi tugas untuk menyampaikan ibadah mereka itu kepada Allah. Perantara-perantara itu ialah malaikat dan jin, yang kadang-kadang menyerupai bentuk manusia. Mereka ini dianggap Tuhan. Adapun patung-patung yang dipahat yang diletakkan di rumah-rumah ibadah adalah patung yang menggambarkan Tuhan, tetapi bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Hanya saja pada umumnya kebodohan menyebabkan mereka tidak lagi membedakan antara patung dan Tuhan sehingga mereka menyembah patung itu sebagaimana menyembah Allah. Seperti keadaan orang-orang yang menyembah binatang. Mereka itu tidak lagi membedakan antara menyembah binatang dan menyembah pencipta binatang. Orang-orang Arab jahiliyah melukiskan patung-patung dengan bermacam-macam bentuk. Ada patung yang menggambarkan bintang-bintang, malaikat-malaikat, nabi-nabi, dan orang-orang saleh yang telah berlalu. Mereka menyembah patung-patung itu sebagai simbol bagi masing-masing sembahan itu. Demikianlah anggapan kaum musyrikin di masa lalu dan menjelang diutusnya Muhammad SAW sebagai Rasul. Kemudian datanglah Rasulullah dengan mengemban perintah untuk membinasakan sembahan-sembahan mereka itu dan mengikis habis anggapan yang salah dari pikiran mereka, serta menggantinya dengan ajaran yang menuntun pikiran agar beragama tauhid. Allah berfirman, dan sungguh, kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah, dan jauhilah tagut, An-Nahl ayat 36.
Dan firman-Nya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku. Al-Anbiya, ayat 25. Sebagai penjelasan lebih luas tentang pengakuan orang-orang Quraisy terhadap adanya Allah, dituturkan oleh Qatadah bahwa apabila orang-orang musyrik Mekah itu ditanya siapa Tuhan mereka, siapa yang menciptakan mereka, dan siapa yang menciptakan langit dan bumi serta menurunkan hujan dari langit, mereka menjawab, Allah. Kemudian apabila ditanyakan kepada mereka, mengapa mereka menyembah berhala-berhala, mereka pun menjawab, supaya berhala-berhala itu mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya dan berhala-berhala itu memberi syafaat pada saat mereka memerlukan pertolongan dari sisi Allah. Kemudian mengenai sikap kaum musyrikin yang serupa itu Allah berfirman, maka mengapa berhala-berhala dan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya tidak dapat menolong mereka. Bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Al-A'qaf ayat 28. Allah mengancam sikap dan perbuatan mereka serta menampakkan kepada mereka akibat yang akan mereka rasakan. Allah akan memutuskan apa yang mereka perselisihkan itu pada hari perhitungan. Pada hari itu, kebenaran agama Tauhid tidak akan dapat ditutup-tutupi lagi dan kebatilan penyembahan berhala akan tampak dengan jelas. Masing-masing pemeluknya akan mendapat imbalan yang setimpal. Orang-orang yang tetap berpegang kepada agama Tauhid akan mendapat tempat kembali yang penuh kenikmatan. Sedang orang-orang yang selalu bergelimang dalam lembah kemusyrikan akan mendapat tempat kembali yang penuh dengan penderitaan. Pada bagian akhir ayat ini, Allah menandaskan bahwa Dia tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang mendustakan kebenaran dan mengingkari agama Tauhid karena kesesatan mereka yang tak dapat dibetulkan lagi. Macam-macam cara yang mereka tempuh untuk menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain, seperti menyembah berhala, atau beranggapan bahwa Allah mempunyai anak dan sebagainya. Semua itu tiada lain hanyalah anggapan mereka yang jauh dari kebenaran dan menyeret mereka ke lembah kesesatan. Sumber: kemenak.go.id